karya nyata dan prestasi terus diraih oleh para mahasiswa di BINUS Bekasi. Salah satu cerita yang akan kita share di kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana mulai dari sebuah tugas kuliah diaplikasikan sampai menjadi sebuah bisnis yang menarik. Kesempatan ini kita akan bertemu dengan Mukminat Kamis, salah satu mahasiswa dari program manajemen di BINUS Bekasi yang diinspirasi dari tugas kuliah mata pelajaran entrepreneurship sampai akhirnya dengan kelompoknya berhasil menginspirasikan sebuah bisnis usaha bernama Magic Hands yang berawal dari kisah-kisah bagaimana menghasilkan produk dalam bentuk kerajutan. Produk ini kemudian terus berkembang sampai kemudian diekspor ke mancanegara. Bagaimana kisah serunya, bagaimana perjuangan, bagaimana inspirasinya akan kita simak lebih lanjut bersama obrolan saya dengan tamu yang luar biasa di kesempatan kali ini. Yuk kita simak rinciannya di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Gak perlu ngotot, yang penting selalu berbobot. Yuk kita simak. Cek. Hai, selamat datang Nat. Wah, terima kasih nih sudah berkenan hadir di acara Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Apa kabarnya Nat? Alhamdulillah Prof, baik. Baik ya, tapi sebelum itu boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semua, bisa sebutkan nama lengkap, jurusan kuliahnya, dan sekarang kesibukannya seperti apa. Silakan Nat. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mukminat Kamis dari jurusan manajemen B26 BINUS Bekasi. Iya, B26 BINUS Bekasi. Makasih Nat sudah datang di acaranya Prof Gatot ini. Ada beberapa yang mau kita obrolkan, terutama nih gimana story-nya Nat ini bisa punya usaha. Utamanya kalau teman-teman bisa lihat di Instagram serta sosial medianya namanya Magic Hands. Betul. Boleh di-spill nggak Magic Hands itu apa dan produknya seperti apa? Silakan. Oke. Magic Hands sendiri yaitu adalah produk handmade, yaitu crochet dan knitting. Contohnya ini ada di depan-depan ini Prof, sama yang digantung sini. Iya. Nah ini merupakan dari Magic Hands. Untuk Magic Hands sendiri ini kita ada 2 sistem Prof. Jadi ada barang ready untuk desain-desainnya, ada juga untuk custom. Jadi kalau customer atau konsumen mau custom itu bisa seperti itu. Sesuai dengan request customernya ya. Betul. Oke, menarik nih. Tadi disampaikan ini rajutan ya, knitting dan banyak berbagai macam model yang diberikan. Nah, boleh di-spill nggak Magic Hands ini awal mulanya kisahnya seperti apa sampai berada di titik ini? Oke. Untuk awal mulanya ya Magic Hands ini berawal dari mata kuliah sebenarnya Prof. Mata kuliah entrepreneur. Waktu itu tuh dosen menekankan untuk bahwasanya nih kita belajar untuk membangun bisnis seperti itu. Tapi usahakan bisnisnya itu non F&B. Jadi selain F&B seperti itu. Betul. Nah, dari situ saya melihat kita bisa lihat isu-isu lingkungan di luar seperti itu. Nah, dari situ saya sama tim melihat isu lingkungan kayak limbah-limbahnya ini tidak diproses kembali kayak gitu. Nah awalnya itu saya ngelihat banyak pouch-pouch yang dari bahan plastik. Nah mulailah dari situ saya ubah nih buat pouch-pouch make up, terus dompet-dompet kecil seperti itu dari yang tadinya bahan plastik ke benang seperti itu. Nah mulai kita buat dompet-dompet kecil, pouch gitu, terus sampai gantungan-gantungan kecil seperti ini. Terus mulailah kita pameran kayak gitu. Nah ternyata alhamdulillahnya waktu itu mendapatkan respon positif dari para konsumen. Nah ternyata tuh waktu itu konsumen tuh tahu crochet. Crochet ini kan bukan hal yang baru ya Prof sebenarnya. Tapi yang baru itu tuh desainnya dan trennya kayak gitu. Nah mulai dari situ saya paham bahwasanya tuh orang tahu crochet tapi mereka tuh tidak tahu nih bahwasanya crochet ini tuh bisa dibuat berbagai macam model seperti itu. Oke. Jadi berangkat dari ide sederhana untuk memanfaatkan berbagai macam barang supaya bisa didaur ulang.
kemudian bikin ide konsep bisnis Betul. pada saat perkuliahan entre Betul. di Binus Advokasi, dan kemudian jadilah ide ini gitu ya. Iya, betul. Boleh ceritakan nggak terus sama siapa saja tuh kerjasamanya sehingga akhirnya selain tadi mulai daur ulang sampai ide ke crochet dan knitting ini, teman-temannya ini apa yang menginspirasi? Apakah memang keahlian dari Nat juga dalam Oke. bikin? Bisa didiskusiin lagi nggak? Oh, oke. Untuk awalnya sebenarnya kan yang bisa crochet waktu itu saya sendiri. Jadi Oke. dari 5 kelompok ini saya sendiri seperti itu. Nah, teman-teman nih gimana nih yang 5 ini tuh bisa kerja juga gitu dalam tim. Nah, ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian desain gitu, terus ada yang bagian hitung harga kayak gitu. Kan saya yang bagian merajutnya nih crochetnya seperti itu. Nah, waktu itu juga awalnya tuh temen kayak tapi kan kamu aja yang bisa gitu kan. Kita ini berlima nggak bisa, nggak ada skill tersebut kayak gitu. Nah, dari situlah kata saya nggak apa-apa. Yang penting kita berbagi tugas, karena kan di Entra ini kan kita gimana nih cara memasarkannya gitu kan. Terus gimana juga cara menentukan harganya seperti itu. Jadi itu semua dalam kelompok itu tuh kerja kayak gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya menganggur seperti itu gitu, Prof. Oke. Jadi saling bagi-bagi tugas dengan kamu yang punya keahlian skill merajutnya, kemudian dibantu oleh teman-teman anggota kelompok yang lain. Betul. Nah, seiring berjalannya waktu, bisa diceritakan nggak sampai akhirnya sekarang berada di titik mana nih Magic Hands ya? Perkembangannya bisa ceritakan nggak? Oke, alhamdulillah sampai saat ini Magic Hand terus berkembang, bertumbuh, terutama dalam pasar. Kita terus naikin dalam pasar online-nya dan dalam pasar ekspornya. Karena kita pernah ekspor juga ke Jepang. Gimana caranya nih yang ekspor pertama ini tidak hilang? Karena sempat sebelumnya itu ada kendala dari buyer luarnya tuh hilang seperti itu. Jadi jangan sampai kok kita baru ekspor pertama udah stop gitu. Jadi nggak ada jaringan lain. Nah, dari situlah saya ikut-ikut kayak misalkan ada di Bali itu misalkan ada rapat-rapat untuk seminar-seminar para bisnis kayak gitu, ekspor tentang ekspor impor kayak gitu. Nah, itu datang untuk mencari jaringan yang lebih luas seperti itu. Nah, itu dengan membawa sebanyak produk Magic Hands kayak gitu untuk menawarkan kayak gitu. Nah, alhamdulillah untuk ekspor saat ini masih berjalan. Dan terus untuk pemasaran di online ataupun di offline kita alhamdulillah juga masih berjalan. Oke, jadi offline, online, dan ekspor juga masih berjalan. Ke berapa negara ekspornya, kemana aja? Baru 2. Iya. Baru Jepang sama Singapura. Jepang sama Singapura. Penasaran nih Prof Gatot nih, ketika tadi ada request ekspor dari Jepang dan dari Singapura, bagaimana mereka bisa nemuin, ngontak kamu dan minta barangnya diekspor? Oke, nah untuk dua-duanya ini kebetulan ketemu di Bali. Oke, di expo tadi itu. Iya, di expo tersebut itu saya kayak gantungin produk-produk saya di tas kayak gitu kan, ataupun di tim-tim saya. Terus pas ketika kita makan-makan gitu kan, nah saya menawarkan apa yang saat ini mereka di negara mereka, tren mereka tuh apa yang sedang dibutuhkan seperti itu. Nah, yang awalnya Jepang itu tas, Prof. Kan untuk Jepang kan sekarang untuk pembelanjaan non plastik ya. Nah, dari situ mereka coba untuk menguji kita bisa nggak bikin tas belanja gitu dari rajut tersebut kayak gitu. Nah, mulai dari situ kita buat tas belanja itu untuk dikirim sampelnya ke Jepang. Nah, kalau untuk yang Singapura ini dia lebih ke kayak keychain gitu untuk gantungan-gantungan kunci, boneka kayak gitu. Iya, jadi jenisnya berbeda ya dibandingin di Jepang. Iya, berbeda, betul. Kalau tadi terus berjalan online, offline sampai ekspor, berarti kan skalanya bukan lagi skala 5 orang mahasiswa, kamu yang merajut dan seterusnya. Berarti kan sekarang sudah banyak nih yang memproduksi hasil rajutan. Bisa diceritain nggak berapa banyak sekarang yang terlibat tenaga kerjanya? Oke, untuk yang terlibat dari awal sebenarnya awal itu hampir 127 karyawan. Tapi seiring berjalannya waktu ini kan kebanyakan tuh hampir 75%
95% itu ibu rumah tangga, Iya. seperti itu Prof. Nah, karena kan mereka tenaga manusia kan seiring berjalannya umur kan berkurang, Kurang. seperti itu. Nah, untuk saat ini yaitu ada di 94. 94. Iya, ada pengurangan. Pengurangannya itu karena apa? Yaitu karena faktor tenaga, Iya, seperti itu. tenaga dan skill karena ini perlu Iya ketelitian, betul, karena kan kesabaran. karena ini kan handmade ya Prof. Iya, Jadi untuk tarikan gitu kan, Oh. tekanan itu tuh harus stabil seperti Iya, itu. iya. Jadi ketika misalkan kayak kita punya baju, kalau misalkan ada baju gitu kan kesangkut, itu kan susah balik lagi gitu ya. Nah itu juga seperti gimana proses merajut gitu. Jadi kalau kurang tuh pasti ada benang yang kendor gitu. Iya, Jadi iya. mengurangi kualitas. Iya. Apalagi kan konsumen nih teliti banget Iya, gitu loh. iya. Apalagi kan kalau produk rajut itu nggak kayak kita mencetak, fotokopi gitu. Jadi tuh paling kita mirip-mirip tuh di 90% atau 80%-an kayak gitu. Iya. Kalau udah kayak gitu quality controlnya siapa? Quality controlnya ya tetap saya. Kamu ya? Iya, Oke. sebenarnya ada 2 tahap, yaitu Nah. dari PIC per daerah. Per daerah. Per daerah baru masuk gudang pertama nih. Nah, di Hmm. gudang pertama itu saya mengecek semuanya dulu. Kalau misalkan ada reject itu langsung di reject kayak gitu. Iya. Kalau memang sudah lolos baru masuk gudang pertama seperti itu. Terus tadi berarti tadi kamu nyebutin daerah 90-an orang. Berarti sekarang yang bekerja ini nggak cuma di Jabodetabek dong, ada yang luar daerah. Bisa diceritain nggak? Gimana tuh? Oke. Supply chain-nya nih, bisnis modelnya nih. Oke Bro. Untuk supply chain-nya itu kita berawal dari daerah Cikarang. Dari daerah Cikarang kita melanjut ke daerah Jakarta. Nah, dari Jakarta itu kita langsung loncat jauh banget nih Prof, ke daerah NTT. Nah, kenapa sih jauh-jauh gitu? Betul. Padahal kan maksudnya di daerah Jogja itu juga banyak pengrajinnya kayak gitu. Bandung juga banyak kayak gitu. Nah, aku melirik daerah NTT itu karena perekonomiannya kayak gitu. Nah, dari situ ada ide muncul lah sedikit kayak mungkin dari Magic Hand ini bisa membantu sedikit menyumbangkan perekonomian bagi mereka kayak gitu. Nah, dari sana saya kompromi gitu sama paman. Kebetulan paman di ini pemerintah sekolah kayak gitu. Nah, terus mereka kan ada ekstrakurikuler namanya, yaitu merajut. Selain merajut kan biasa mereka itu untuk tenun kayak gitu. Nah, mungkin di rajut kita bisa masukin nih mereka gitu kan. Nah, kita cobalah kirim bahan itu waktu itu tuh kalau kurang lebih itu dua karung kayak gitu. Nah, kita coba itu mereka tuh buat gantung-gantungan kecil, terus baju. Nah, mulailah saya kunjungi ke sana. Ternyata hasilnya itu bagus, rapi. Terus saya kompromi nih sama tim diskusi kayak oke lah mungkin kayak ini bisa nih masuk untuk skala kita kayak gitu kan. Oke, kita masukin nih anak-anak SD semua anak-anak SMP, anak SMP sampai SMA itu ada 68 peserta seperti itu. Nah, mulai kita fokusin kayak bikin baju aja deh, karena biar lebih cepat kayak gitu. Kita bikin baju itu per kelompoknya itu ada 7 orang kayak gitu. Nah, dari situ kita coba tawarin ke yang tim ekspor buyer Jepang. Itu mereka tertarik, alhamdulillahnya seperti itu. Karena bajunya baju-baju anak kecil kayak gitu, kayak blazer gitu, Prof kayak gitu. Nah, mulai dari situ berkembang dari tadinya peserta tadinya anak-anak SMP SMA, terus berjalan sampai ke ibu-ibu rumah tangga yang di sana kayak gitu. Dari NTT terus berjalan sampai ke Bandung, terus sampai ke Jogja, sampailah kita di Sumatera. Kayak gitu. Nah, dalam hal tadi kemudian itu sifatnya dalam hal produk yang mereka hasilkan, jadi kayak beli putus gitu ya, yang mereka hasilkan dengan desain dan standar yang kamu punya, kemudian mereka kirim barangnya ke kamu, gitu modelnya. Iya, betul Prof. Jadi tuh di setiap daerah itu kita pasti menyiapkan PIC-nya. PIC untuk meng-cross check nih kayak mulai dari bahan yang kurang apa seperti itu. Terus juga dari konsistensi mereka nih udah oke atau belum seperti itu. Nah, itu fungsinya PIC di situ. Nah, kalau udah lolos dari PIC barulah ke saya ke gudang pertama kayak gitu. Oh ya, prosesnya seperti itu ya. Iya, jadi emang cukup panjang ya. Iya. Nah,
Nah menarik nih, bahwa ide ini dimulai dari kamu kuliah, mata Oke. kuliah entry dan seterusnya. Ketika kamu mulai seperti itu pastinya kan butuh, modal, Mhm. butuh pendanaan awal, modal kerja. Gimana prosesnya tuh sehingga kamu bisa berjalan? Oh, oke. Untuk modal sebenarnya aku, sorry agak flashback ke Heeh, belakang. iya, Modal awal kita bikin entrepreneur itu dari kita, dari tim, tim seperti itu. bersama Kalau tim, nggak salah tuh habis, 100 atau 200 gitu, Prof. mhm, Nah, udah kan itu stop ya sampai iya, di situ. Terus saya tiba-tiba ada undangan untuk angkatan B27 untuk buka pameran. iya, Nah, mulai dari situ kan saya kebetulan ada tabungan juga heeh, nih. heeh, Mulai dari, 300.000. heeh, 300.000 itu saya beli bahan jadilah produk itu kurang lebih kalau nggak 107, 108 heeh, gitu, heeh, produk 100 pieces gitu kan. Nah terus, saya kurang nih, terus saya minta gitu kan ke orang tua, ini buat beli bahan seperti itu. Terus dikasihlah, saya mintanya cuman 100.000, tapi namanya orang tua maksudnya buat anak, mau bangun nih bisnis, mau maju gitu kan, dikasihlah 1 juta kayak gitu. Katanya kok saya mintanya 100.000 kan 1 juta gitu, ya udah nggak apa-apa dipakai dulu aja. Ya udah dipakai, mulailah dari situ sampai, buat produk 300 pieces. iya, Nah waktu itu tuh, acaranya itu 3 hari Prof mhm. ceritanya. 3 hari, terus, saya bukalah pertama, itu udah rame banget dan di hari kedua itu udah sold out. Jadi Sold out, iya, heeh. hari ketiga udah saya udah nggak buka dengan 300 pieces Udah tersebut, habis dalam 2 udah hari, habis, iya, heeh, heeh. kayak gitu. Jadi katanya, "Oh, kok cepet ya habisnya?" Saya tuh ngiranya dalam 1 hari ya 100 kalau 50 pieces nih Iya, terjual. iya. Ternyata 2 hari tuh udah 300 pieces, seperti Oh, itu. iya, 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 itu di luar dugaan juga Iya, ya, di makanya dari dugaan. pendanaan yang ada, jadi akhirnya Betul, bisa menarik nih. betul. Nah, Pak Gatot penasaran nih, coba diceritain dong produknya apa aja dan diceritain desainnya dan keunikan, makanya tadi begitu banyak pihak yang Oke, tertarik. Bisa dilihat nih, misal ini apa dulu nih? Mhm. kalau ini untuk handband, untuk penutup, kepala. Oh, untuk kepala ya, Kalau headband, turis-turis gitu mhm, mhm, biasanya tuh mhm. kalau ke pantai kan rambut kan berantakan tuh kena Iya, angin kena segala angin, macam drop. oh Nah ini bisa ya, tutup pakai ini iya, gitu, jadi mhm. lebih tertata Lebih seperti itu. tertata dan lebih nyaman ya, karena Iya, apa namanya, nggak rambutnya tidak yang berterbangan seperti itu. berterbangan dan enak karena apa, dari rajutan ya? Iya, Oke, mhm. gitu. Yang ini, kalau ini gantungan-gantungan? Nah ini kalau ini gantungan-gantungan khususnya sekarang lagi Natal ya Prof. Heeh, iya. Nah ini nih, kayak kemarin yang ini terus pingwin Nah itu ini, banyak banget pesanan banyak dari pesanan, ya dari dari Jakarta. Jakarta. Iya terutama waktu itu kita, ambil juga dari salah satu gereja di Jakarta itu mereka pesanan, merchandise, untuk rajut Natal gini. Model-model rajut Iya Natal. gitu, Nah ini contohnya, terus di belakangnya dikasih ini, handmade, ini Natal model magic hands iya ya, betul. oke. Ini modelnya termasuk ada yang gajah-gajahan ya? Iya Oke, betul. yang bikin desainnya ini siapa? Nah, untuk bikin desain kita, ada 1 orang desain Hmm, sendiri itu dari Bali juga. dari Bali yang Iya, ngedesainin ya? kita Lucu-lucu ngambil nih, heeh. dari agensi gitu kan. Karena, kita awalnya kan bingung ya, Prof, terutama saya kayak ini bingung kayak kita mau ngambil asisten seperti itu, terus yang menghitung keuangan segala macam. Kan kalau saya pegang semuanya waktu itu tuh Nggak kepegang. nggak kepegang Mhm, Prof, mhm, karena ya saya sadar saat ini saya masih kuliah gitu, betul. masih ada kewajiban yang saya pegang selain bisnis ini kayak gitu. Nah dari situlah, kakak saya menyarankan, "Coba kamu ambil dari agensi," seperti itu. Mulailah asisten saya ambil dari, salah satu agensi seperti itu, terus saya nanya, "Ini untuk desain kalau kita terus berpatok sama kayak misalkan Pinterest, terus, eee, tren-tren di TikTok gitu, Heeh, itu kan sangat terbatas betul. banget gitu kan, apalagi takutnya lebih terdulu orang lain kayak Iya. gitu. Terus asisten saya, "Coba kamu ambil, desainer aja gitu, khususnya untuk produk-produk, rajut gini, crochet gini." "Oke deh, coba kamu cariin, tapi usahakan yang desainernya ngerti pola rajut ya, Pola karena rajut, beda pola." beda-beda, mhm, mhm, Beda kan iya, Bro, beda sama, pola jahit itu beda gitu. Pola rajut itu lebih sulit iya. seperti itu gitu kan. Terus ya udah akhirnya, asisten saya mencari, itu lama banget itu, bikin menghambat produksi kita juga Oh, sebenarnya iya, iya, waktu itu tuh. sempat terjadi gitu ya? Iya sempat Mhm. terjadi seperti itu, terus alhamdulillah tuh, kisaran 5, 6 bulan tuh baru, dapet nih
ternyata orang Bali. Kan gak bisa ya kalau kita taruh di kantor Betul. seperti itu. Jadi itu pekerjaannya tuh dari rumah kayak gitu. Jadi kita setiap minggu tuh biasa seminggu 2 kali tuh Zoom untuk lihat nih progres desainnya tuh gimana, apa yang lagi tren. Nah aku tuh menekankan untuk desainer itu, kamu tuh jangan melihat tren di Indonesia aja, Iya, tapi kita lihat biasanya orang Indonesia itu melihat tren di luar di bawah Indonesia. betul. Seperti itu kan Iya, iya, Bro. betul. Iya. Jadi aku lihat utamakan tuh kita lihat tren dulu nih di luar apa, seperti itu. Jadi baru coba kita bawa masuk ke Indonesia sini, masuk atau tidak seperti itu. Iya, menarik banget nih Iya, ceritanya ya, bagaimana bisnisnya terus berkembang. Nah, betul. sekarang Rogata mau tanya, karena kamu tadi cerita bahwa ini ide di kuliah dan apa namanya bagian yang berproses bahkan pada saat kamu kuliah gitu ya. Betul. Seberapa sih ilmu yang kamu dapat di bangku kuliah, jurusan manajemen, termasuk kamu sekarang masuk di dalam inkubator kita entrepreneurship, membantu kamu dalam mengembangkan bisnis? Oke. Sebelumnya aku kan masuk manajemen nih, Bro. Awalnya tuh kan aku sebelumnya dari IPA ya, jadi banyak hitungan. Terus masuk manajemen, kok bacaan semua ya, Iya. kok teori semua, bosen bawanya gitu loh teori semua. Tapi berjalan waktu itu pas masuk mata kuliah entrepreneur itu baru merasakan gitu bahwasanya tuh apalagi saat ini terjun langsung di lapangan. Gimana sih kita ngatur banyaknya ibu-ibu rumah tangga SDM nih Ya. yang banyak kepala isinya gitu kan. Nah itu di situ teori-teori yang kemarin aku pelajarin tuh ternyata bisa loh diterapkan hari ini kayak gitu. Ternyata waktu dulu yang dibilang ngantuk seperti itu, Awal-awal ya itu. itu emang proses seperti Proses. itu. Karena ya teori ya arah itu teoritis kayak gitu. Karena tuh kalau pertanyaan apa namanya? Kalau arah itu teoritis, terus kalau kita di lapangan terjun langsung ya itu teoritis itu yang akan membantu kita untuk menentukan arahnya. Menentukan seperti itu. arahnya. Jadi setelah kamu terjun ke lapangan, langsung berbisnis, kamu bisa menyadari bahwa seharusnya ini yang waktu saya pelajari gitu ya konsepnya dan membantu Iya, kamu ya untuk betul. mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Keren banget Iya. nih. Kamu ada pesan nggak untuk para binusian, teman-teman semua yang ingin mencoba berbisnis, Oke. awalnya ide, prototyping dan seterusnya supaya mereka juga bisa meniru jejak kamu? Nat, Oke, silakan. iya. Lebih awal, yang penting ada 3 kata. Lebih awal, cepat gagal, terus lebih evaluasi dari hasil sebelumnya. Lebih awal, cepat gagal, dan evaluasi dari sebelumnya. Iya. Kenapa cepat gagal? Karena di awal kan setiap proses tuh tidak semuanya berjalan mulus. Iya. Daripada kita terlambat terus gagalnya juga baru, kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Karena ini yang saya rasakan saat ini gitu. Karena kan waktu awal enter itu saya ya udah ini mata kuliah aja, bisnis mentok sampai mata kuliah aja gitu. Tidak mau saya lanjutkan seperti itu. Tapi karena dukungan dari tim-tim teman sebelumnya gitu kan. Oh, ternyata impact-nya segini besarnya gitu bagi orang lain seperti itu. Di sini dalam bisnis ini kita bukan ngomong tentang uang, tapi gimana kita menciptakan peluang bagi khususnya bagi ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan dalam kerja formal kayak gitu. Kamu bukain akses buat mereka. Iya, apalagi kan mereka kan punya anak gitu kan, ada yang harus diurus di rumah kayak gitu. Nah itu dengan adanya Rajut ini kan mereka tanpa harus datang ke kantor. Betul. Jadi mereka cukup meluangkan waktunya untuk merajut dengan fokus gitu kan, dengan ketelitian yang kuat ya, dengan serius. Itu kan mereka udah mendapatkan hasil gitu. Oke, itu yang jadi inspirasi gitu. kamu ya. Betul. Jadi mulai saja lebih awal. Jadi namanya juga mulai berbisnis pasti ada coba gagal, trial and error. Kalau kita mulai lebih cepat, gagalnya lebih cepat dan bisa belajar dari itu, kalau bisa menghemat lebih banyak waktu dan bisa lebih cepat memajukan lagi. Betul. Wow. Ya selanjutnya ini nih mungkin Nat yang sering jadi perdebatan itu adalah apakah seorang entrepreneur atau pebisnis itu belajar atau bakat? Menurut kamu mereka bisa dipelajari atau merupakan bakat bawaan? Pelajari. Bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari.
kalau memang seseorang itu mau mempelajarinya kayak gitu. Karena ya saya sendiri Contoh realnya contohnya. ya, mungkin Iya, ini nggak ada keluarga atau jadi pebisnis iya, gitu kan? iya. Heeh. Enggak, keluarga kebetulan emang Pebisnis pebisnis. keluarga, Keluarga oke. pebisnis. Nah, saya itu emang dari kecil tuh punya cita-cita itu dokter. Oke, awalnya ya, Awalnya dokter. dokter Heeh. kayak gitu. Nah, terus masuklah BINUS manajemen gitu kan. Kan ya tadi yang saya bilang Prof, kayak bosen kok bahasnya kita nggak eksperimen, nggak Ya, ya. hitung-hitungan, kok Heeh. teori mulu ya gitu. Terus nggak nemu lagi ujungnya tuh apa kayak Iya, gitu iya, dari iya. teori Heeh, ini gitu. heeh, heeh. Nah, terus akhirnya berjalannya waktu sampai saya ketemu nih mata kuliah entrepreneur, ya di situ saya baru merasakan dari buah kemarin-kemarin yang saya pelajari seperti itu. Iya, keren banget ya. Jadi bisa dipelajari, bukan bakat terus harus yang nggak punya bakat nggak bisa, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kalau Tapi kita ingin dan tekun oke. bisa. Tapi Gimana? untuk Mhm, Prof Gatot gimana? mhm. Menurut Prof Gatot? Hampir sama dengan Nat gitu ya. Iya. Menurut saya semua atau segala sesuatu pasti bisa dipelajari. Pasti bisa dipelajari sepanjang kita Oke, mau, sepanjang kita bisa gitu betul. ya. Nah, unfortunately saya mau coba belajar buat Betul. wirausaha dan berbisnis. Betul, Prof. Ini kayaknya belum sempat ini waktunya ya Oke, atau oke, memiliki Prof. komitmen. Tapi saya sepakat dengan kamu ya. Oke, oke, Pasti bisa Prof. dipelajari ya. Heeh, Siap. heeh. Terus aku boleh nggak Prof Heeh, bertanya? boleh 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 gimana? Nah, kan aku sebenarnya ini untuk cari jaringan tuh masih sedikit kesusahan ya, Mhm, karena kayak bingung nih harus cari kemana lagi selain ke seminar. mhm. Karena kan seminar tuh belum tentu di tempat daerah kita tuh selalu ada gitu Iya, kan. iya. Terus jauh gitu kan. Nah, itu kan biayanya tuh harus diperhitungkan kan, karena Betul, kita masuknya buat magic hands, buat betul, bisnis kita bukan buat liburan betul, seperti itu. betul. Nah, itu tuh gimana, Prof? Heeh. Gimana dalam artian mencari jejaring atau Iya. dalam mengalokasikan biayanya tadi? Untuk memperluas pasar aja sih kayak Memperluas iya, jejaringnya ya, iya, heeh, heeh. Kalau saya melihat mmm, gitu ya, karena beberapa kali mhm, kita misalnya berkolaborasi dengan, dinas koperasi mhm, atau UMKM mhm, yang ada di Kota Bekasi, betul, cara terdekat adalah kamu mendekat atau merapat ke asosiasi oke, ataupun ke dinas-dinas tadi gitu ya. oke, Makanya ini sangat, baik kesempatan kita ngobrol kali oke, ini, nanti kita mungkin coba, cari juga kesempatan kalau ada pameran, oke, informasi, tempat pelatihan dan seterusnya mungkin bisa dikoneksikan dengan lembaga-lembaga oke, tadi. Jangan lupa juga, terutama pemerintah Kota Bekasi, mereka mhm, juga punya komitmen buat mengembangkan usaha mikro gitu mhm, kan atau para pemula. Jadi dan yang menarik dari sini adalah kan yang sifatnya non F&B ya, iya karena betul, biasanya Bro, kan banyak makanan minuman iya melulu gitu ya. betul, Nah, ini akan jadi hal yang unik. Jadi menurut mhm, saya kamu bisa mendekati, mhm, asosiasi yang oke, industri, yang kedua mendekati dengan dinas atau mhm, pemerintah jika mereka ada expo, acara dan kegiatan oke, gitu ya. Jadi mungkin bisa mencoba membawa exposure yang ada. oke, Yang ketiga memang mau tidak mau, kalau untuk memperkuat kedua hal tadi, kamu mhm, bisa mencoba exposure dengan sosial media atau informasi yang kamu sampaikan dari mhm, media yang kamu miliki ya. oh oke, Jadi dari situ kamu bisa mengkampanyekan atau menceritakan di event-event tertentu gitu oke, ya, waktu tertentu dan misal ini kan Natal dan Tahun Baru, oke, ada oke, Bro, special offer, produk dan seterusnya mhm, yang membuat kemudian orang makin makin kenal dengan produk kamu oh gitu oke, ya. siap, Terakhir menurut saya untuk membuka jejaring dan mhm, meningkatkan minat yang mhm, ada, penting untuk melihat apa yang menjadi keunikan dan keunggulan dari produk kamu oh gitu oke, ya. siap, Misal tadi, udah pasti ini tidak dibuat oleh mesin, oke, segala setiap barangnya unik gitu kan, betul, itu udah jadi jaminan bahwa orang bahwa ini adalah produk yang sangat otentik dan betul, unik. iya, Dan gak kalah pentingnya iya, tadi kamu juga bercerita tentang bahwa produk ini mhm, tidak hanya tentang, Nat sendiri, iya, tapi juga ada banyak ibu-ibu, iya, para wanita yang mungkin gak punya akses buat, apa namanya, lapangan pekerjaan formal. Jadi oke, sehingga selain orang membeli produknya, ini adalah oke, kesempatan orang membeli untuk memberdayakan oke, pihak lain. Jadi menurut saya itu bisa menjadi value yang mhm, kamu angkat menjadi sebuah produk yang unik gitu ya. iya, Menurut saya ya, itu gambarannya. Seru sih, oke. heeh, ya dan kebetulan teman-teman saya mengikuti Nat ini dari mungkin 1,5 tahun yang lalu karena Mhm, kita pernah bertemu di acara Beken Award iya. di mana Nat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu, apa namanya, waktu itu kategorinya apa, masih ingat nggak kamu dulu? Iya, Yang inovatif, inovatif ya, iya, heeh, dengan demikian mendapatkan penghargaan dan situ kita ngobrol gitu ya dan perjalanan waktu membawa Nat di titik sekarang ya dan senang, bisnisnya terus berkembang ya iya, dan hopefully bisa alhamdulillah, terus upscaling atau lebih besar lagi. iya.
Makasih sudah hadir dan berbagi ceritanya, dan saya yakin ini semua akan sangat menginspirasi teman-teman dan para binusian lainnya. Dan tentunya tidak hanya tadi Pak Gatot memberikan saran, tapi juga terus berdoa semoga nanti studinya lancar, Amin. bisnisnya terus berkembang, dan tidak hanya makin bisa berkembang, tapi juga bisa menginspirasi dan memberdayakan banyak orang ya. Oke. Luar biasa Nat. Makasih. Sebagai closing, kamu ada yang mau disampaikan ke teman-teman para binusian atau ada cita-cita tertentu yang mau disampaikan? Silakan. Oh, oke. Wah, halo semuanya teman-teman, mungkin untuk adik-adik tingkat dan teman-teman yang lain di sana, teruslah semangat. Saya merasa bahwa saat ini, apalagi sebagai mahasiswa dan pebisnis itu, bahwasanya tanggung jawab itu penting, tapi konsistensi dalam pembelajaran dan membangun masa depan itu lebih penting. Iya, keren ya. Jadi jangan sibuk berbisnis terus lupa kuliah, tapi Betul. juga harus diseimbangkan keinginan berbisnis, kuliah, karena di masa yang akan datang itu ilmunya akan bermanfaat. Gitu Nat ya. Betul. Keren banget. Terima kasih sudah hadir di acara Ngotot, ngobrol bareng Prof Gatot. Sukses selalu dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Makasih Nat. Makasih. Bye bye teman-teman semua.